Apa kabar? Kembali jumpa, semoga sehat selalu ya, kuat, semangat, mendapat berkat. Zodiak Aries menangani pembasmi khodam. Nah, menangani pembasmi khodam. Jadi zodiak Aries itu ada bagian untuk menangani pembasmi khodam. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, apa maksudnya? Ya, maksudnya zodiak Aries ini bisa memberi pengarahan, petunjuk ya. Untuk sebenarnya bagaimana? Karena sesuatu itu tidak perlu dibasmi ya, tidak perlu dibasmi itu. Kalau hama itu mengganggu baru dibasmi gitu ya. Itu. Jadi khodam, khodam itu banyak ya. Ada yang khodamnya itu memang khodam turunan ya. Masa mau dibasmi juga. Ada khodamnya itu khodam yang kita panggil sendiri. Masa mau dibasmi juga, kita yang manggil, kita yang membasmi. Dan kekuatan kita belum tentu cukup untuk membasmi khodam gitu guys ya. Ini buat ini buat yang pembasmi khodam ya. Nah, kan aneh membasmi khodam. Sejauh mana kemampuan kita kan untuk itu gitu. Lebih baik menaklukkan diri sendiri ya, lebih baik menaklukkan diri sendiri itu lebih baik ya, dan lebih sulit. Nah, sebenarnya yang ngeri itu diri sendiri itu ya, yang ngeri itu. Khodam itu pendamping ya, istilahnya pembantu istilahnya ya. Hanya biasanya dalam konteksnya itu dipakai untuk pembantu dari makhluk gaib, bisa dari golongan jin gitu ya, atau lainnya gitu. Itu yang saya ketahui gitu ya tentang khodam ya. Jadi jangan sembarangan membasmi khodam. Bagaimana membasminya kelihatan aja enggak kan ya, kelihatan saja enggak, terlihat saja tidak kan gitu. Nah, kalau zodiak Aries nanti memberi pencerahan untuk itu ada bagiannya. Kan zodiak Aries ini zodiak yang berpikir. Ah, itu ya. Sebenarnya zodiak yang berpikir dan merasakan dengan imbang. Sehingga jangan sampai zodiak Aries ini terbola-balik gitu ya. Ketika dia memanggil khodam, malah dia pengen membasmi khodam. Nah, itu berarti sebenarnya ada godaan dari makhluk lain itu ya, bukan tertuju ke khodam yang dipanggil itu. Nah, itu ada kelainan itu ya, ada kelainan mungkin ya. Karena untuk memanggil saja sulit, memanggil khodam saja sulit ya. Nah, berani-berani kita misalkan memanggil khodam, membasmi khodam gitu ya, memanggilnya aja belum tentu bisa, apalagi membasminya gitu. Itu guys. Nah, itu ya. Nah, nanti sama zodiak Aries misalkan dipanggil ya, dipanggil, bukan dipanggil, apa tuh namanya, diberi pencerahan itu harus berawal dari makna dulu, kata arti. Arti secara literik itu bagaimana khodam, kemudian maknanya bagaimana, konteks dipakainya itu di mana konteksnya, konteks dipakai khodamnya itu di mana, dalam bidang ilmu apa gitu. Nanti pebaliut kan nantinya. Nah, gitu. Jadi kadang dukun itu suka kemana-mana ya. Kecuali dukun yang memang hebat dalam makna-makna, kecuali dukun yang memang paham dan tidak ribet dengan itu ya. Nah, kalau ribet-ribet kan itu agak gimana ya, tidak bisa dijadikan pegangan nantinya, tidak bisa dijadikan patokan nantinya. Gitu ya.
Zodiak Aries. Nah, Aries ini kan kenapa saya berhubungannya dengan Aries? Kenapa? Karena kan ikon. Jadi dipakai ikon itu Aries itu dipakai contoh, dipakai ikon di situ. Pakai ikon. Sebenarnya ke zodiak yang lain juga, tapi zodiak yang pertama kan Aries. Ikon itu Aries. Nah, dan karakteristiknya memang ikonik Aries itu. Makanya jangan sampai, makanya Aries harus bisa menormalkan dirinya sendiri itu, menormalkan dirinya sendiri ketika misalkan ada pikirannya yang pabaliut. Nah, terkadang zodiak Aries mudah pabaliut pemikirannya ya, mudah pabaliut. Tapi itu tidak apa-apa, wajar saja. Nah, cara mengobatinya pikiran pabaliut tenangkan saja itu. Kan zodiak Aries itu menyerang, agresif. Nah, itu tenangkan saja. Nah, tenangkan dulu, minum air putih, ambil 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 air ya, mau wudhu silakan. Nah itu ya, ambil air ke sini atau ke sini giniin. Nah itu cukup untuk menenangkan. Tenang dulu, duduk. Kalau lagi berdiri duduk gitu. Kalau lagi duduk masih juga ada misalkan unek-unek ya, agak ditidurin dikit lah gitu ya. Berbaring gitu, berbaring masih unek-unek, ambil bersuci ya, ambil air suci gitu ya, wudhu boleh gitu. Nah itu ya, itu kira-kira ya untuk konten kali ini. Jadi sekedar intermezzo saja. Jadi kita tuh terkadang, jadi yang seram itu sebenarnya diri ya, diri sendiri itu ya. Dan bisa jadi yang geuman itu juga diri sendiri. Geuman itu tempat yang bisa disebut angker. Sebenarnya ya diri kita sendiri yang menciptakannya itu. Tempatnya nggak angker sebenarnya, hanya pikiran kitanya yang angker, otak kitanya yang angker, hati kitanya yang angker, dan sifat kitanya seperti pelit itu menyebabkan angker. Kalau suatu keluarga pelit itu jadi angker, suatu perkumpulan pelit itu jadi angker atau rarudat, itu membentuklah suasana atau bahkan mungkin makhluk yang angker terbentuk di situ. Misalkan dalam suatu kumpulan masyarakat, suatu suatu kumpulan pelit, nah nanti itu jadi kumpulan yang angker itu di situ, atau bahkan bisa membentuk suatu tempat yang angker. Ya itu kira-kira ya, terbentuklah makhluk angker. Nah, makhluk angker. Gimana cara mengusirnya kalau sudah terbentuk itu? Ya dermawan saja, dermawan, bageran, berehan itu ya, pemurah. Nah, sehat selalu.